Halo, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pencemaran udara. Menurut beberapa sumber yang saya baca, pencemaran udara adalah kondisi fisik di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam penyebab, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian kedua adalah penyebab pencemaran udara. Di Indonesia, sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NOx, ozon atau O3. Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13-44% suspended particulate matter, 71-89% hidrokarbon, 34-73% NOx, dan hampir seluruh karbon monoksida ke udara. 3. Sumber pencemaran. Ada beberapa sumber pencemaran yang terjadi. Yang pertama adalah sumber pencemaran udara alamiah. Misalnya, akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Dan yang kedua adalah sumber pencemar udara berasal dari manusia. Sumber pencemar jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, zat penyebab pencemar udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat hidrokarbon, dan oksida fotokimia yang termasuk ozon. Yang keempat adalah dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemar oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metraprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Dalamnya, penetrasi polutan polusi udara ke dalam tubuh bergantung kepada jenis zat pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang kedua adalah dampak bagi lingkungan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, yaitu hujan asam. Tingkat keasaman atau pH normal air hujan adalah 5,6. Polusi udara akibat SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat di dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Yang kedua adalah efek rumah kaca yang disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global tersebut antara lain pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, perubahan siklus hidup flora dan fauna. Dan yang terakhir adalah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer ketinggian 20-35 km merupakan pelindung alami bumi. Lapisan ini berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon atau O3 terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya. Hal ini menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter. Akhirnya, dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Nah, dari video penjelasan singkat tadi, semoga kawan-kawan bisa mengerti apa itu pencemaran udara serta dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun kesehatan. Terima kasih.